Halo sahabat makna dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama dalam program Sate Bang Jack. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk duduk diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Nah, saudara, bicara soal sebuah perjalanan hidup, tentu kita bicara soal perencanaannya juga. Dan bicara soal perencanaan, maka kita dapat melihat bagaimana Tuhan merencanakan kehidupan di dunia ini. Tuhan tentu memiliki rencana atas hidup Anda, atas hidup saya. Itu tidak berarti Anda tidak usah punya rencana apapun. Ada orang berkata, ya sudah, biar takdir menentukan, biar apa yang Tuhan mau. Tetapi tentu saja itu tidak berarti bahwa kita berpangku tangan. Kita tidak berbuat apa-apa. Sebab rencana Tuhan itu adalah sebuah sinergi dengan usaha manusia. Tuhan tidak hanya ingin saudara dan saya hidup ini mengalir begitu saja. Dan membiarkan keadaan kita terombang-ambing dalam kehidupan tanpa arah. Kalau ada terjadi sesuatu, kita bingung. Kalau terjadi sesuatu hal yang membuat kita sulit, kita tanpa arah, ya. Kita tidak siap. Tentu maksud Tuhan bersandar kepadanya bukan berarti kita menjadi bingung, ya. Tetapi kita mengandalkan Dia di dalam hikmat, kebijaksanaan, akal budi, perencanaan yang baik. Ada 3 hal yang penting yang perlu kita perhatikan mengenai perencanaan kehidupan. Yang pertama, Tuhan sendiri memiliki rencana, membuat rencana. Tuhan memiliki blueprint untuk kehidupan yang ada di dunia ini. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan ingin saudara dan saya serupa dengan Dia. Jadi bila Tuhan membuat rencana, kita pun perlu membuat perencanaan. Oleh karena itu yang kedua adalah Tuhan meminta kita selain percaya pada rencana Tuhan, belajar bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh membuat rencana yang baik, menerimanya. Tuhan meminta kita agar kita pun membuat rencana hidup yang baik. Seperti Amsal 4 ayat 26 tertulis, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Tuhan meminta kita untuk menata dan membuat rencana hidup kita, agar hidup kita itu tidak dalam kebimbangan, kekisruhan tiap hari. Lalu kita berkata ketika kita sudah bingung, sudahlah, biar apa kehendak Tuhan terjadi. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan, mengingatkan kita tadi bahwa kita memerlukan sebuah perencanaan yang baik. Bahkan 1 Korintus 14 ayat 40 mengatakan, tetapi semuanya harus dilakukan dengan baik dan teratur. Siapa di antara kita yang masih mengerjakan sesuatu itu last minute? Siapa di antara kita yang masih mengerjakan sesuatu itu dengan sistem SKS, sistem kebut semalam? Ya, memang ada sih banyak dari kita juga yang berhasil, tetapi tentunya kita tidak dibentuk, diciptakan oleh Tuhan menjadi makhluk dadakan. Tuhan menciptakan kita dengan begitu baik. Tuhan ingin kita tidak stres, tapi punya satu rencana yang baik supaya fondasinya kuat. Kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan, kita tetap dapat menghadapinya dengan baik. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan tidak menginginkan kita menyia-nyiakan waktu hidup kita. Perencanaan adalah soal mengurus dan mengelola waktu hidup ini, menghargai waktu yang Tuhan berikan. Hidup saudara dan saya adalah pemberian Tuhan di mana saudara dan saya mengembalikan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 15-17 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ambil langkah untuk membangun masa depan yang baik dengan membuat rencana. Dengan menjadi orang yang tidak bodoh, tetapi memahami rencana Tuhan, membuat satu perencanaan yang baik.
mintalah kepada Tuhan menolong setiap saat, supaya kita dapat melangkah dalam iman sekaligus perencanaan yang baik. Apakah saudara sudah membuat rencana? Kalau sudah, apakah saudara juga sudah terbuka atas setiap rencana saudara, sehingga ketika ada sesuatu terjadi, Tuhan pun juga boleh membentuk saudara melalui perencanaan-perencanaan yang juga disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Semoga rencana Tuhan terjadi atas hidup saudara dan juga rencana saudara terus dapat bisa terjadi dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, izinkanlah kami untuk semakin memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Dan berkatilah kami supaya kami pun dapat memiliki rencana manusia yang baik. Kami percaya bahwa rencana kebaikan Tuhan itu haruslah didukung dengan perencanaan yang baik secara manusia. Apabila kami belum memilikinya, apabila kami menjadi orang yang seringkali menjadi orang yang spontan, mendadak segala sesuatunya, sistem kebut semalam, oh Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk dapat menata hidup kami dengan baik. Apabila kami menjadi orang yang tertata sedemikian, tetapi seringkali marah kepada Tuhan ketika yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kami, oh Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami untuk dapat menyelaraskan setiap rencana kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang kami rencanakan itu dapat terjadi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menjadi sebuah rasa syukur di dalam setiap realitas yang dapat terjadi. Sehingga apapun yang terjadi, kami percaya bahwa kami menata merencanakannya dengan baik, kami pun terbuka terhadap setiap kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kami. Inilah doa dan sembah kami kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.